Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat tentang IP address, subnetting, CIDR, DNS, konfigurasi paket tracer, statik, dinamik, DHCP web, server, DNS, mail server, dan Cisco packet tracer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisma, NIM 3220020058, Prodi Manajemen Informatika 2B. Pertama, saya akan menjelaskan tentang IP address. IP address adalah identitas sebuah perangkat agar terhubung ke jaringan. IP address mempunyai berbagai kelas. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Dari kelima kelas tersebut, kelas C adalah kelas yang sering digunakan. Dan IP address mempunyai sifat privat dan publik. Privat maksudnya tidak bisa diakses, sedangkan publik bisa diakses siapa saja dan kapan saja. Contoh menghitung IP address. Sini saya sudah menyiapkan IP address dengan /24 192.1.1.668.1.10.4. Di sini adalah bentuk binernya. Ini subnet masknya dengan 255.255.255.0. Dan jika ingin mendapatkan network address, Anda harus subnet masknya di-N-kan dengan IP address. Ini jika ingin mencari broadcast address, yaitu dengan subnet mask or IP address. Subnetting. Subnetting adalah suatu jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil. Dengan melakukan subnetting dapat menciptakan berbagai network tambahan. Dalam setiap rentang IP akan ada 3, yaitu IP host, IP network, IP broadcast. IP network adalah IP awal, dan IP broadcast adalah IP akhir. Dan IP host adalah IP yang paling tengah atau yang bisa digunakan. Subnet mask ditulis dalam 32 bit biner yang terdapat masing-masing terdapat 8 bit dengan nama prefix length dalam bentuk /24, 25 sampai /32. Contoh soal 192.168.1.0/27. Subnet mask dari 192.168.1.0/27 adalah ini 118 sini ini lagi atau 255.255.255.224. Jumlah subnet mask adalah 2/3 sama dengan 8 subnet mask dan memiliki host sebanyak 30 host tiap subnet mask. Blok host 256 dikurang 224 sama dengan 32. CIDR contoh 192.168.1.0/27. Subnet mask, ini subnet masknya. Jumlah subnet 2/X sama dengan 2/3 sama dengan 8. Jumlah host per subnet mask 2/Y dikurang 2 sama dengan 2/5 dikurang 2 sama dengan 30 host. Blok subnet 256 dikurang 224 sama dengan 32. Nah, ini adalah kelipatan 32 yang kita akan mencari network address, broadcast address, dan rank IP dengan kelipatan 32. Contohnya network address 192.168.1.0. Nah, ini broadcast address-nya 192.168.1.3.1. Nah, ini rank IP adalah yang bisa digunakan. IP yang bisa digunakan. Contohnya 192.168.1.1 sampai 192.168.1.30. Nah, sekarang kita akan membuka selanjutnya Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan static. Routing adalah
Di sini saya menjelaskan routing dulu. Routing adalah proses pemilihan jalur tersebut, jaringan terbaik yang digunakan untuk mengirim paket ke host tujuan atau host. Routing juga dapat diartikan sebagai proses penghubung beberapa jaringan agar dapat menemukan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Sekarang sudah berada di menu packet tracer. Di sini kita akan membuat dua PC, nih, laptop, nih. Nah, di sini kita sudah ini terus ini kita akan menggunakan dua router, switch dan PT switch PT di sini. Ini beri di sini switchnya, switch router nih. Nah, jika ingin menjambungkan antar PC dengan switch, yaitu dengan kabel nih, copper strike di sini 0 di fast Ethernet 1 per 1 ini 0 2 per 1 sama seperti tadi, kita tambahkan kabelnya ini 1 per 1. Nah, jika ingin masih sama seperti tadi, ini kita masih menggunakan kabel strike nih. Sini pas Ethernet 1 ke pas Ethernet 0 per 0. Nah, jika ingin menghubungkan router 1 dengan router 2 ini, kita menggunakan serial DCE. Serial 2 per 0. Serial 2 per 0. Di sini kita akan memberi IP desktop, IP configuration. Di sini cuma 192.168.1.2. Ininya 192.168.1.1.1. X kan saja. Terus kita membeli seperti tadi desktop, IP address, IP configuration 192.168.1.3. 192.168.1.1. Ya. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah bisa successful. Ya, successful atau sebaliknya. Successful. Nah, ini kita akan beri IP juga.
IP configuration 192.168.2.2 ini kita beri default gateway-nya 192.168.2.1 atau kita beri sini lagi desktop configuration address 192.168.2.3 subnet masknya. Nah, di sini kita akan memberi gateway-nya 192.168.2.1. Nah, ini coba kita coba kirim data successful. Ini sebaliknya dari sini ke sini successful. Artinya dua piece ini sudah bisa melakukan pengiriman. Sini kita masuk ke CLI. Kita ini yes or no. Jadi kita no-kan saja. Kita akan konfigurasi routernya. CLI enable configuration terminal sekarang enter Ethernet 0/0 IP address 192.168.1.1. Ini kita lihat apa titik 1. 1.1. Titik diberi subnet 55.255.255.0. Nah, di sini masih merah, jadi kita shutdown. Nah, kita ikan saja. Kita lihat masih ada warna orange, jadi kita tunggu. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu sampai warnanya jadi hijau.
Nah, jauh. Coba kita kirim di sini ke sini. Terus, ayo coba lagi. Successful. Nih, successful. Nih, kita CLI seperti tadi, no enable configuration terminal. INT pas Ethernet FA 0/0 enter, terus IP address 192.168.2.1 berikan 255.255.255.0. Nah, ini kan belum aktif tadi tuh. Jadi kita shutdown-kan dulu. No shutdown. Sekarang berjalan proses, kita X-kan saja. Sambil menunggu warna hijau. Sambil menunggu hijau, kita tunggu dulu. Tunggu dulu. Nah, sekarang hijau, coba kirim. Kita kirim dulu. Ini. Successful. Oh. Successful. Kita delete saja. Sekarang kita masuk ke konfigurasi. Enable. X-kan saja. Enable. Configure. Terminal. Interface. Serial 2/0. IP address 192.168.3.1 masukkan 55.255.0. Kita masukkan clock rate-nya. Clock rate-nya 6400. Nah, clock rate-nya jadi no shutdown. Nah, kita tunggu saja, kita ikan saja. Sama seperti router ini, kita akan menggunakan router ini juga. X-kan. X configuration. Ikan sajalah. Ikan. Enable. Configuration. Terminal.
Terus interface serial serial 2/0 ini IP address 192.168.3.2 255.255.255.0 no shoot. Terus enter, terus no shoot. Jadi akan saja ini, kita masuk di sini. X-kan saja. Sekarang kita masuk ke konfigurasi di routing. CLI enable configuration series IP route. Saya akan menambahkan agar masuk ke sini. Ini agar masuk ke sini. Next. Mendaftarkan ini sini. Di root di IP route route 192.168.2.0 255.255.0 dengan kita masukkan lagi 192.168.3.2 enter. Coba di sini lagi. IP
route 192.168.255.255.0 terus 1 tambah 192.168.3.1. Nah, dari sini kita langsung uji coba. Nih. Sini ke sini. Coba dilihat lagi. Sini valid, jadi salahnya pas di sini. Configuration terminal, terus ini dia IP route 192.168.2.0 255.255.255.0. Terus IP-nya lagi 192.168.3.2. Enter. Nah, kita extend saja. Coba kita cari lagi. Successful di sini. Successful. Coba kita delete dulu. Kita lihat lagi. Nih. Successful atau kita lihat di sini successful, sini ini laptop sama PC. Ini coba kita ulang. Successful. Nah, successful. Nah, sekarang routing Dynamics. Dynamics adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis. Jadi kita di sini membuat topologi jaringannya. Di sini PC, laptop, sama seperti tadi. Sini laptop, PC. Nah, di sini kita beri switch. Switchnya itu with PT. Switch PT, terus kita beri router. Routernya router nih, router PT. Nah, di sini kita akan menyambungkan antara PC dengan switch yang menggunakan kabel strike. Nih. Pas ether 1/1. Sini pas ether 0 1 2/1. Terus di sini 0 1/1. Sini 2/1. Nah, seperti ini juga. Seperti tadi.
bus Ethernet 2/1. Nah, untuk menyambungkan switch PT dengan router, kita juga menggunakan kabel strike. Ini bus Ethernet. Ini bus Ethernet per 1, ini bus Ethernet per Ethernet 0/0. Ini juga bus Ethernet per 1, ini bus Ethernet per 0. Kalau jika ingin menyambungkan router 0 ini dengan router 1 ini, kita menggunakan serial DCE. Serial, terus serial 3.3 serial, salah, maaf, kita ulang kembali. Sini serial 2/0 dengan 2/0, terus serial 3/0 dengan serial 2/0. Nah, sekarang kita akan memberi IP pada PC. Pertama 192 192.168.1.2 dengan di sininya betul 255 benar, di sini 10.1.1.1. Di sini 10.1.1.2. Tekan saja. Sini juga desktop IP configuration 10.1.1.3. Di sini 255.255.0. Ininya sama seperti tadi 10.10.1.1.1. Sini kita lihat 2. Sudah. Terus kita akan beri IP seperti tadi di 10.1.3.2. Di sini 255.255.255.20. Ini dari 10.1.1.1. Nah, 1.1.3.1. Di-extend saja. Di sini desktop IP configuration 110.1.3.3. Di sini juga 10.1.3.1. Ini 255.255.0. Kita lihat tadi di sini 31 sudah. Sini lagi kita akan beri IP seperti tadi. IP configuration 1
10.1.5.2 255.255.0 10.1.5.1. Di sini juga desktop. Ini 10.1.5.3 255.255.0. Di sini 10.1.5.1. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi router di sini. Pertama di CLI, terus no, terus enable configuration terminal, terus interface pas Ethernet 0/0. Di sini juga ini sudah berbeda. Di sini akan kita beri IP address 10.1.1.1 255.255.255.0. Terus kita no shutdown. Ini merah, jadi kita no shutdown dulu. Shutdown. Proses kita ikan saja. Terus kita extend. Interface. Terus kita beri untuk interface serial 2/0 terus IP address 10.1.255.255.255.0. Terus kita akan masukkan clock rate. Rate-nya 6.4.0.0. Terus kita beri bandwidth-nya 2048. Terus setelah itu no shutdown. Terus extend. Terus kita akan mengkonfigurasi IP ini juga. Jadi CLI no enable
configuration terminal, interface fast Ethernet 0/0, terus kita beri IP address 10.1.1.10.1.255.255.255.0, terus no shutdown, kita lihat dulu. Nah, sekarang hijau, jadi kita konfigurasi ini juga. X-kan, X-kan kita sama interface serial 2/0, enter, terus IP address 10.1.255.255.255.0, terus clock rate-nya rate-nya 64000. Terus bandwidth-nya 2048. Terus kita no shutdown kan. Udah, sekarang kita X kan. Nah, tadi kan ini untuk di sini. Jadi kita konfigurasinya dari router 1 ke router 2 di interface serial 3/0, terus IP address 10.1.4.1 255.255.255.0 IP address. Terus kita beri clock rate-nya sama seperti tadi 64223. Terus kita beri bandwidth-nya 2048. Terus kita beri no shutdown. Sudah, kita X-kan saja. Ini kita akan konfigurasi di sini lagi. CLI, ini no, ini enable,
enable configuration, terminal, sini lagi interface, pas Ethernet 0/0, terus IP address 110.10.255.255.255.0. Terus kita no shoot kan, shutdown, kita X kan. Nah, sekarang kita akan men-shooting interface serial 3/0 IP address-nya 110.1.4.2 255.255.255.0. Ini kita beli clock rate di 6.4.223. Kita beri bandwidth-nya 2048. Terus kita no shoot kan. Dah, kita X kan saja. Ini 3/0 clock rate, bandwidth sudah X kan saja. Ini kenapa tidak jalan ini? Sudah serial 2/0 bukan 3, maaf salah. Interface AX OX interface serial 2/0 jadi IP address 110.1.4.2 255.255.255.0. Clock rate-nya clock rate 6.4.1.2.3. Terus kita beri bandwidth-nya 2048. No shutdown, no shoot. Nah, kita ikan saja. Cancel. Kita X-kan saja, mungkin ininya di sini. Ini kita hapus saja dulu. Delete. Ini kita beri router lagi. Router ini. Terus kita beri ini plus Ethernet 0/1 0/0. Terus ini di serial DCE serial 3/0, ini serial 2/0 CLI
No. Enable konfigurasi terminal interface fast Ethernet 0/0 IP address 10.1.5.1 255.255.255.0 no shoot. Sekarang kita X-kan saja. Setelah itu interface serial 3/0 serial 2/0 IP address 110.1.4.255.255.255.0 clock rate 64 bandwidthnya 2048. Kita no shutdown kan sudah. Nah, sudah. Sekarang kita periksa, kita coba menjalankannya. Coba dulu di sini sama di sini. Di sini sama di sini belum ya. Di sini sama di sini. Sini sama di sini. Ini sama di sini successful. Terus sini sama di sini successful. Di sini sama di sini valid. Jadi kita ping dulu. Ping 110.1. IP addressnya 10.1.2.3. 10.1.3.2. Replay bisa. Ini bisa. Coba kita successful. Selanjutnya satu server di 5 switch. 5 switch 3, 4, 5 dengan satu switchnya ini. Untuk itu kita beri
kabel strike. Nih, satu persatu. Nih, satu per dua. USB. Nih, dua per satu. Ini 3 per 1. Nah, di sini kan kurang, tidak ada. Jadi kita matikan dulu. Ini kita buang. Buang. Tambah ini. Switch. Enggak, beri aja semua. Udah, hidupkan lagi. Nah, kita beri ke sini. Nih, resistor 0. 4 per 1. Ini 5 per 1. Ini ke server. Config. Ethernet 0. Dan terus 92.168.10.1 di service DHCP service-nya on, start IP-nya on. Lima, di sini 5. Di sini di save. Di save. Di X. Di sini kita bisa komputer to desktop IP address status DHCP 10.2. Di sini juga di DHCP 10.3. Yang ini 10.4. Ini 10.5. Ini 10.7. Ini kita cek dulu. Sini successful pilot. Coba 2 kali. Kita delete dulu. Terus kita coba yang lain. Successful. Ini successful.
Di sini kalau ingin menambahkan di sini DHCP gateway 192.168.1.10.1 save. Ayo kita coba lihat lagi static DHCP. Posting time. Oke. Selanjutnya kita akan membuat DNS. Sekarang kita perlu router, switch, terus switch D di sini 1, di sini servernya ada 2. Kita butuh satu PC, terus kita sambungkan dengan kabel strike. Ini pas Ethernet 1, terus di sini pas Ethernet 1/1, 0, di sini lagi pas 2/1. Nah, sekarang kita beri IP. Sini IP-nya 192.168.1.1. Nih, di sini service di DHCP di on kan, terus di config di desktop kita beri 192.168.1.2. Di sini kita beri nama, ya, terserah, yang penting di ujungnya ada .com. disma.com 192.168.1.2 di add kan. Terus di sini lagi di service di DNS di on kan. Tuh kita beri IP dulu 192.168.1.3. Terus kita beri sini com 192.168.1.3 di add. Nah, sekarang kita konfigurasi. Cara melihatnya di sini desktop di web browser, terus 192.168.1.2. Ini sudah ada. Sini lagi, sini 192.168.1.3. Di sini juga sudah ada. Nah, sekarang coba kita kirim dari sini ke sini, successful. Dari sini ke sini, successful.